memiliki. Selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Sekarang semua serba listrik. Masak juga. Karena kita kan pakai kompor induksi. Bentuknya keren, modern, terlihat canggih. Ini tidak ada apinya. Anak-anak bisa aman masak pakai kompor ini. Nyaman, bisa dipindah-pindah. Yang jelas, kompor induksi itu tidak ada emisi CO2, berarti ramah lingkungan. Karena dengan listrik, hidup lebih baik. Assalamualaikum profesional muda, selamat datang di Indonesia Muda Club episode spesial. Nah, tebak sekarang Risti lagi di mana? Yuk ikutin. Profesional muda, saat ini Risti sedang berada di Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan masjid yang terbesar di Aceh dan menjadi simbol budaya, agama, dan perjuangan masyarakat Aceh. Hal yang menarik profesional muda, saat Aceh diterpa bencana gempa dan tsunami, Masjid Baitur Rahman ini masih berdiri kokoh di antara bangunan yang lainnya yang sudah runtuh. Setelah ini Risti mau kemana? Yuk ikutin! Desember 2004 terjadi bencana gempa dan tsunami yang melanda masyarakat Aceh. Museum Tsunami adalah sebuah museum yang dirancang secara simbolis untuk mengenang bencana tersebut. Referensi konstruksinya adalah nilai Islam, budaya lokal, dan tsunami. Selain perannya sebagai tugu peringatan untuk korban tewas, Museum Tsunami ini juga bermanfaat sebagai tempat perlindungan dan bukit pengungsian apabila terjadi bencana seperti ini selanjutnya. Helikopter ini merupakan salah satu bukti sejarah tsunami Aceh tahun 2004. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, helikopter ini membawa pilot beserta anak-anak yang hendak menyelamatkan diri. Namun, karena gelombang yang terlalu besar dan cepat, gelombang tersebut menghantam ekor dari helikopter ini sehingga seluruh penumpang dari helikopter ini tidak terselamatkan. Indonesia Muda Club. Indonesia Muda Club. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Sekarang semua serba listrik. Masak juga. Karena kita kan pakai kompor induksi. Bentuknya keren, modern, terlihat canggih. Ini tidak ada apinya. Anak-anak bisa aman masak pakai kompor ini. Padahal pancinya panas loh. Hidup sendirian itu butuhlah yang praktis-praktis. Kayak kompor ini, mudah dibersihkan, mudah digunakan. Tinggal pencet, nyaman, bisa dipindah-pindah. Jadi bisa cari posisi enak untuk masak hotpot. Dan video callan deh biar seru. Kompor induksi itu suhunya dapat diatur sesuai kebutuhan masak dan stabil. Jadi bisa lebih cepat. Pelanggan gak perlu nunggu lama dan kita bisa melayani lebih banyak. Omset pun jadi naik. Yang jelas, kompor induksi itu tidak ada emisi CO2, berarti ramah lingkungan. Karena dengan listrik, hidup lebih baik. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri.
Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Profesional muda saat ini Risti sedang berada di Sabang. Nanti di Sabang Risti akan berkunjung ke Pulau Weh. Pulau Weh merupakan pulau kecil yang berada di Provinsi Aceh. Pulau Weh itu letaknya sangat strategis, yaitu berada di ujung barat laut Pulau Sumatera. Julukannya sangat indah, yaitu surga di ujung barat Indonesia. Nanti di Pulau Weh itu kita bisa berkunjung ke Tugu 0 km Sumatera, yang dimana tugu tersebut dibangun untuk menandakan batas wilayah Pulau Sumatera. Namun profesional muda, karena sekarang udah sore, kita lanjut lagi besok, bakal ada yang menarik besok. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu persembahan dari teman-teman Askindo. Ini dia. Hoya hoya bunga tajum nilam, gerak ke dalam desanu yang kita no gayo. Wah, ini Bang Arya, loh, ini kamu ngapain di sini? lagi ngobrol-ngobrol nih Bang sama BM Betin Muda. Oh, BM Muda Kenalin nih. teman-teman aku. Ini dari BSI, yang ini dari Pertamina, ini dari PLN, yang ini dari Utama Karya. Oh, jadi seneng di pantai-pantai gitu loh? Iya, Pasti ya. Suka. Pasti, Ini HK. Benar, Pak. Ngapain di sini? Ngapain di Aceh? Jalan-jalan, Pak. Ngapain di Aceh? Jalan-jalan, Pak. Sambil kita membangun jalan tol juga, Pak. Oh. Oke. Aku dari SI, dari Seluruh Indonesia, Bang. Oh gitu. Aku pengawasnya di sini. Jadi saya jauh-jauh ke Sabang ketemunya sama BUMN juga. Iya. Di mana-mana ya. Yoi. Nah, udah divaksin semua nih. Sudah ada, Pak. Tadi ketemu ngumpul-ngumpul udah di PCR. PCR. Udah. Oh, udah. Kalau gitu saya bisa buka dong. Oh, siap. Siap, Pak. Oke. Wah, ini asik nih ngumpul-ngumpul ya. Dia suka ngumpul-ngumpul di Aceh? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Waktu senggang buat silaturahmi sama ngumpul sama teman. Kamu dari mana nih? Saya PLN. Oh, PLN. Iya. Pantesan listriknya pada hidup semua nih. Iya. Karena datang. Iya, benar. Kalau kamu HK tadi ya, kamu Pertamina. Oh, dari Pertamina. Namanya siapa? Staleva, Pak. Taleva. Ini Pertamina Mor berapa? Mor berapa? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Sumbagut, Pak. Sumbagut. Oh, maksudnya Sumbagut. Betul, Pak. Nangani semua minyak-minyak di sini. Minyak dan LPG, Pak. Minyak sama LPG. Betul, Pak. Kalau Mbak, Saya Delisa, Pak, dari BSI. oh dari BSI. Iya. Kamu tuh BSI nggak? Tahu dong, Apa tuh BSI? Bank Syariah Indonesia. Weh. Mantap. Luar biasa. Ini bener baru milenial BUMN beneran. Oh, siap. Mantap. Nah, ini kan Cakep. Bang, kan seru nih di Aceh kan seru ya. Iya benar. BSI itu seru karena kan semua bank-bank konvensional tidak lagi beroperasi. Benar, Pak. Jadi seperti BUMN tuh BRI nggak ada lagi dong. Yang nggak ada lagi, Pak. BNI. BNI nggak ada lagi. BTN BTN. nggak ada lagi. Iya, Pak. Mandiri nggak ada lagi. Nggak ada lagi, Pak. Yang ganti, Semuanya, Pak, ganti ke syariah. oh semua Kita ganti ke konversi, syariah. Pak. Jadi semua jadi BSI nih. Iya, Pak. Jadi Jadi semua BSI ada 3, Pak. Ya. Itu ada di PT Bank Rakyat Indonesia yang BRI bergabung, ya PT Bank Negara Indonesia, Nah. BNI, dan Mandiri, Bang. Mandiri. Iya. Oh. Jadi semuanya disatuin ya, Mbak? Disatukan. Satukan jadi BSI. PT Bank Syariah Indonesia. Oh, Bank Syariah Indonesia. Wah. Jadi baru pegawai-pegawainya gimana dong itu? Pegawai-pegawainya ikut, Pak. Kita jadi menjadi satu one culture. Oh, jadi mereka pindah jadi Satu. karyawannya BSI. Jadi karyawannya. Nah, ini teman-teman profesional muda yang BUMN yang semua tahu ya, bahwa ternyata sekarang itu di Indonesia, khususnya di Aceh, semua bank-bank BRI dan sebagainya,
itu menjadi karyawan di Bank Syariah Indonesia ya. Karena sekarang ini ada diterapkan ekonomi syariah di Aceh. Benar Bapak. Dengan pemerintahan mengeluarkan kanun nomor 11 tahun 2018. Oke, 2018. Oh, itu kanun tuh sebenarnya mengenai syariah ini konsekuensi dari dulu yang waktu setelah tsunami itu ya? Kadang ini kok sebenarnya begini, Aceh itu adalah daerah yang politikal syariahnya Ya, sangat kental. betul. Nah, jadi ada memang aturannya itu otonominya di Ya. dalam undang-undang yang disebut Ya. dengan kanun. Nah, salah satunya yang Aceh ini Ya. mendalami adalah tentang keislaman, Ya. landasan dengan syariah. Ya, makanya saya ingat dulu banget, saya ingat banget tuh setelah tsunami baru ada perubahan-perubahan gitu. Benar Pak. Kamu tsunami di mana? Saya sebenarnya di Banda Aceh Pak. Saya Banda termasuk Aceh? korbannya juga. Oh, kamu korban juga? Benar. Jadi Bang Arya, si Delisa ini adalah salah satu milenial BUMN yang ceritanya diangkat jadi film. Oh gitu? Iya benar. Kok bisa jadi film? Emang gimana pengalaman kamu dulu sampai bisa jadi film diangkat? Jadi setelah tsunami saya diamputasi nih Pak. Saya jadi penyandang disabilitas. Kamu disabilitas? Iya benar Pak. Sutuna daksa. Itu usia berapa kamu? 7 tahun Pak. Oh 7 tahun? Benar. 7 tahun tsunami, kamu itu diamputasi gimana sih? Apa di rumah atau di luar atau gimana? Jadi saya Pak ditemukan itu di hari kedua. Ditemukan hari kedua? Hari kedua oleh salah satu warga. Iya. Kebetulan dia PMI juga. Jadi Iya. waktu itu setelah tsunami kita tuh tidak ada bantuan. Oke. Susah akses kemari Bapak. Iya. Nah, jadi hanya bermodal dengan betadin dan air mineral untuk membersihkan kaki saya. Jadi hari kelima kita dapat info Pak bahwa ada dokter yang datang dari luar membawa saya. Dan bawa saya itu kebetulan kaki saya sudah bertumang, sudah tidak bisa diselamatkan. Saya diamputasi 3 kali karena tumangnya terus naik. Oh gitu? Waduh, cukup sedih tapi baru kamu didapat itu di daerah mana gitu? Saya kebetulan nih Pak, tempat saya tinggal itu di pelabuhan tadi. Oh di pelabuhan Iya. yang di Sabang? Iya, di Banda Aceh. Oh di Banda Aceh? Iya, tempat kita. Oh di Banda Aceh. Iya, sekitaran 8 km lebih kurang. Berapa korban keluarga berapa? Saya kebetulan Pak semuanya habis kecuali ayah karena bertugas di luar kota hari itu. Aduh, ibu juga? Ibu juga sampai saat ini saya belum tahu apakah beliau sudah tiada atau masih ada. Baru keluarga saudara? Saudara juga sama Pak seperti itu. Hilang juga? Iya. Wah perlu berduka nih, tapi kan sekarang udah semangat. Semangat BUMN. Semangat. Saya tuh punya cita-cita Pak, saya ini jadi wajah disabilitas Oke. di Indonesia terutama. Jadi wajah disabilitas Indonesia, jadi punya semangat kuat gitu. Semangat tinggi walaupun kita ditinggalkan keluarga, walaupun kita menjadi tunadaksa, penyandang disabilitas, kita tuh harus sama dengan mereka-mereka yang sempurna. Oke. Ketika mereka orang lain melihat kita itu berbeda, kita melihat mereka sama. Oke. Kan Pak, saya harus menjadi cermin dari mereka. Saya satu sisi sedih tapi sisi lain senang gitu, bangga gitu punya orang BUMN yang tangguh gitu. Terima kasih Bapak. Seneng banget gitu. Terus sekarang kamu di BSI bagian apa? Saya stafnya Human Capital Pak. Oh, staf Human Capital. Udah berapa lama di BSI? 1 tahun ya, jalan 10 bulan kan Pak. Udah 10 bulan. Oh iya baru kemarin ya. Di ya. Jadi siap dong membangun BSI di Aceh? Siap membangun perekonomian Gimana? dengan landasan syariah. Kamu gak bisa ngomong lagi. Iya, antara sedih tapi Keren semangat banget gitu. Mbak Delisa, karena nggak semua orang bisa kayak Mbak Delisa. Keren banget. Makanya Iya. saya harus jadi cermin teman-teman penyandang disabilitas. Iya. Seperti itu. Tuh teman-teman profesional, kurang apa lagi nih? Begini aja kondisi masih tetap profesional gitu. Bayangin tuh. Artinya tetap profesional, pingin tangguh, dan nggak mau beda sama yang lain ya? Tidak mau beda. Nggak mau beda? Tidak mau beda. Sama Tuhan menciptakan kita sama. Jadi mau tunadaksa kayak apa itu semua nggak mau beda? Nggak mau beda Pak. Jadi harus sama gitu. Iya. Keren. Gimana tuh? Cewek loh. Salah satu nggak boleh kalah inspirasi Pak. Bang Arya, kita ada kelapa. Wah, Nih, Kalau lagi dari di pinggir laut tanpa kelapa nggak afdol. Asik. Nggak afdol. Silakan Mas. Nah ini saya mau nanya sama siapa kamu namanya? Hari. Hari Pak. Ri, kamu udah berapa lama sih Ri? Kebetulan saya sudah jalan 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun. Benar, saya kebetulan dari Palembang Indralaya dulunya. Heeh. Setahun di sana, kemudian saya di
bertugas sekarang di Aceh. Iya. Dan selama 1,5 tahun ini, 4 bulan kemudian kita beroperasi untuk jalan tol Sigli Banda Aceh. Jadi tugas kamu membangun jalan tol di Aceh? Benar, Pak. Jadi membangun sebuah pembangunan yang orang Aceh bilang itu hanya di Jakarta dulu? Siap, benar. Benar nggak? Benar, Pak. Ini merupakan jalan tol pertama kali di Aceh. Itu merupakan suatu kebanggaan. Iya. Jadi kan orang taunya biasanya di film, di sinetron, di TV gitu ya, jalan tol. Sekarang ada di depan mata mereka gitu ya. Benar, Bang. Yang bangun kamu. Wah, siap. Asik. Jadi kamu bangun sesuatu yang memang akan jadi sebuah cerita perubahan besar di Aceh. Benar, perekonomian akan naik terus. Akan naik terus. Benar. Sekarang udah berapa kilo? Sekarang ini sudah 29,5 kilo, Bang. 29,5 kilo. Dari 74,2. Dari total 74,2. Benar. Itu sampai kemana? Itu sampai ke Padang Tiji atau disebut Kabupaten Pidi. Pidi. Di Sigli. Oh, jadi itu kapan targetnya selesai? Targetnya di akhir tahun Desember 2022 ini selesai. Di tahun depan Selesai. orang dari Banda Aceh langsung bisa ke Sigli naik tol. Benar, Bang. Dari biasanya berapa jam? Dari awal itu 2,5 jam sampai 3 jam menjadi 45 menit sampai 1 jam. Wow. Mantul. Ini kawan-kawan teman-teman Aceh ini Anda beruntung banget nih. Mas Hari. Mas Hari ini membangun jalan tol untuk Anda bersama teman-temannya dan Anda bisa naik nantinya dari Banda Aceh ke Sigli yang biasanya 3 jam. Benar. Bisa ditempuh dalam tempo 45 menit. Benar, Bang. Wah, enak banget ya. Tapi harus memperhatikan kecepatan juga. Oh iyalah, pasti. Kalau nggak pakai kecepatan itu cuma 15 menit. Tapi karena ini kecepatan, makanya kita 45 menit. Benar. Wah, itu akan jadi perubahan besar dong. Benar. Ya. Terus dari situ nanti akan lanjut nggak? Lanjut lagi, Bang. Sampai kemana? Dari itu kan merupakan tol bagian dari Medan ke Aceh, Bang. Oh, bagian dari Medan. Ya. Wah, jadi nanti dari Aceh ke Medan bisa jalan tol terus? Benar, Bang. Perkiraan berapa jam? Oh, bisa sampai 4 jam mungkin, Bang. 4 jam. 4 jam dengan rata-rata 100 km per jam. Biasanya 4 jam ke Medan? 4 jam. 4 sampai 5 jam. Wah, ini bahaya sekarang aja orang Aceh banyak ke Medan rutin. Sabtu Minggu bisa terus rutin nih. Pulang pagi. Pulang pagi nih. Wah. Top banget sekarang aja itu nanti. Benar, Bang. Dan yang bangun kamu sama teman-teman kamu? Benar, Utama Karya dan teman-teman BUMN lagi lah. BUMN lainnya? Benar, Bang. Itu supporting dari semua? Benar, Bang. Ini kamu gimana nih? Kayak gini? Aku ngeliat dia deg-degan, Bang. Kok bisa deg-degan Dia kamu? aja bisa bangun jalan, berarti bisa bangun kehidupan aku juga. Dia mikirnya jodoh mulu. Sementara kita mikirnya bangun infrastruktur. Ngobrol sambil nyambi-nyambi cari jodoh. Oh, gitu. Teman-teman BUMN juga, Bang. Asik. Ampun. Aku kalau jodoh-jodohan nggak tahu. Nggak ngerti saya jodoh-jodohan. Oh gitu. Jadi ini proses nanti untuk dari Aceh sampai ke Medan ya. Benar. Jadi nanti dari situ, dari Sigli masuk ke Lok Semawe ya? Iya, bisa. Lok Semawe masuk ke Lok Sigli. Enggak. Jadi dari Medan ke Binjai. Oh ya enggak. Saya dari Banda Aceh ya. Dari Banda Aceh Banda ke Aceh nanti ke Sigli. Sigli ke Lok Semawe, Lok Semawe Langsa Medan. ke Medan, Binjai itu ya, Langkat. Benar. Iya, memang sekarang pun dari Medan ke Binjai udah jalan tol. Jalan tol. Jadi nanti ini nyambung semua sampai sana ya? Benar, Pak. Kamu orang Medan bukan? Orang Medan. Wah, kamu bisa mengunjungi dia dari pakai tol. Iya dong, Bang. Tapi setelah itu dia pindah masalahnya. Lo kan ngaku jalan tol yang lain ya. Berapa mengumpulkan kebaikan, Pak. Berapa banyak orang kerja di yang kalian pekerjakan selama jalan tol? Sebenarnya kita di jalan tol ini ada 2 divisi, Bang. Nah. Divisi pembangunan ada hampir 1.600. 1.600 orang ya. Itu dibagi ada HK di Ya. 100 orang, Ya. lalu ada kontraktor sekitar 1.500, Ya. dan itu ada juga tenaga kerja lokal. Ya. Dan begitu juga di divisi pengoperasian. Ya. Dan kita di itu 149 orang dan hampir 80%-nya tenaga lokal. Lokal semua. Jadi ini mempekerjakan banyak orang-orang lokal dong ya bekerja di sini ya. Jadi teman-teman lah sebagai engineer-nya gitu ya. Baru mereka sebagai membantu untuk pembangunannya gitu. Dan ini udah berjalan berapa lama kemarin? Ini dari 2019 sampai tahun ini. Tahun ini. Oh iya, saya ingat 2019 saya kesini loh.
sama Pak Jokowi. Iya, saya sama Pak Jokowi sini ketika Pak Jokowi pertama kali groundbreaking. Saya ikut juga harus. November. Kebetulan saya ikut. Kan kami sama. Oh, sama. Jadi beliau dulu itu ya, sekarang saya pakai jaket yang sama juga. Pingin nggak? Wah, mantap. Bisa, pengen. Pingin ketemu Pak Jokowi? Oh, pingin banget Pak Jokowi. Pak Jokowi ada yang pingin ketemu, yang mau jalan tol di Aceh. Wah, ini nanti bos Haka ini harus, nanti pas Pak Jokowi kesini lagi peresmian, kamu harus muncul depan Pak Jokowi nih. Iya, saya ingat banget, saya dulu ikut proses kebetulan groundbreaking, saya ikut sana. Jadi pas Pak Jokowi ke Aceh, saya juga pas kami bareng-bareng, kemudian kita groundbreaking. Itu sekitar 2019, ya 20 yang lalu tuh. Jadi sekitar bulan berapa itu, bulan November. Oh, ya segitu ya. Jadi sebelumnya itu saya ingat sebelumnya sekitar bulan 4 bulan berapa saya lupa, tapi sekitar segitu belum bikin pertamanya itu. Tapi menarik, jadi ini kan semua pembangunan ke sana arahnya ya. Ada teman-teman Aceh banyak yang ada yang nolak nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin. Ini dampak positif banget tuh. Positif banget ya. Sambutan masyarakat bagus ya? Sambutan masyarakat bagus, Pak. Seneng banget dong ya? Seneng lah, Pak. Jalan tol pertama. Jalan tol pertama ya? Kamu pernah lihat jalan tol? Oh, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, profesional muda, kita akan sambung lagi dan bahas yang lebih dalam mengenai Aceh dan Sabang dengan teman-teman BUMN muda ini. Yuk. Indonesia Muda, Indonesia Muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. setinggi apa kamu bisa melompat. Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu, Dan kamu. Pertamina, energizing you. Nah ini, tadi udah kita ngobrol nih Haka nih. Nah ini PLN sekarang di Aceh. Ngapain aja di Aceh? Selain menjaga kelistrikan, Pak, Iya. kita juga ikut berkontribusi dalam CSR kita. Oh. Seperti kita punya rumah kreatif BUMN, itu membangun para UKM kecil kita untuk jadi lebih mandiri dan lebih kuat secara perekonomian. Terus kita juga selain dalam industri, kita juga ikut dalam pelestarian alam. Salah satunya kita punya konservasi penyu. Oh, ada konservasi penyu? Dan salah satunya itu penyu hijau yang memang hampir punah. Di mana? Di daerah Calang. Oh, Calang. Itu ke arah barat lewat Melabuh sekitar 3 atau 4 jam. Oh, tahu. Jadi ke bawah yang ke atas muter ya? Benar. Yang ke arah Tapak Tuan? Sebelum Tapak Tuan. Sebelum Tapak Tuan? Iya. Oh, jadi Melabuh dulu dapat Calang dulu, baru Tapak Tuan? Benar ya. Oh, iya kan? Iya, benar. Berapa jam ke sana? 3-4 jam, tergantung driver. Tapi pemandangannya asik kan? Di tepi laut terus kan? Bagus, ya. Di tepi laut terus tuh kan? Di tepi laut terus. Jalan lurus di tepi laut. Lewat Lamno juga? Bener, lewat Lamno. Tahu aja. Kamu tahu Lamno? Iya. Tahu. Kan sudah 1,5 tahun. Oh iya. Kamu berapa lama ada di PLN? 10 tahun. Di Aceh terus? Di Aceh terus, tapi nggak di Banda Aceh. Muter-muter? Iya. Jadi untuk memastikan listriknya ada terus di mana-mana gitu? Dan memastikan listrik itu tersalur sampai ke desa-desa. Sampai desa-desa. Jadi kita Pak termasuk
salah satu provinsi di Sumatera Iya. yang elektrifikasinya 100% untuk di desa. Oh, jadi Dan- seluruh desa di Aceh Benar, sudah dialiri listrik. listriki. Hebat. Kampung dia aja belum. Ya? Kamu tahu nggak? Di Mardindi nggak ada listrik. Ini saya jujur, Pak. Kalau malam susah mati lampu, Pak. Wah, justru kalau nggak ada lampu tuh justru asik. Apa ya? Asik ya kan? Iya, bisa kita santai ngobrol. Iya, ngobrol. Tidurnya cepet. Betul. Iya, Nggak main HP, Pak. Nggak main HP karena kita nggak bisa ngechat. Bayangin kalau nggak main TikTok kamu sehari bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Deg-degan saya kalau nggak ada TikTok. Dia udah bisa ya? Seluruhnya gitu bisa ya? Iya. Udah teraliri listrik semua ya? Iya, 100%? sampai 100%, Pak. Seluruh desa? Seluruh desa. Cepet banget. Termasuk Saya nggak daerah nyangka. paling terpencil di Pulau di Singkil. Berarti ujungnya Aceh. Oh. Di daerah kepulauan sudah terlistrik. Udah teraliri Iya. listrik juga? Oke. Itu listriknya apa aja? Dari mana aja? Kalau Masuk ini jaringan mana? transmisi, Pak. Transmisinya dari mana? Transmisi dari Medan. Medan masuk sini? Ya, kemari. Terus Oke. juga kita punya pembangkit yang di PLTU Nagan Raya. Iya. Terus di Lok Semawe. Saya kalau ngomong-ngomong itu ya, saya ingat ada kapal listrik tuh ya, yang sampai Bener, yang bekas tsunami itu. tsunami, Pak. Sampai ke tengah itu. Iya, Yang gede itu ya, Mas ya? bener. Kamu kok tahu? Tahu emang? Tahu dong, Mas. Saya kan udah lihat tadi. Oh, kamu lihat? Lihat dong, jalan-jalan dari di Aceh keren banget. Jadi di kapal itu ada kuning-kuning PLN. Iya benar. Jadi lokasi sebelum tsunami Iya. itu di Rampulo, di pelabuhan tadi, Pak. Di Uleli, di Oh, pelabuhan ah. yang untuk penyeberangan. Iya. Nah, ketika tsunami Pindah. terdampar 10 kilo, Pak. Wow, dahsyat. Iya. Dahsyat banget tsunami ya. Iya, sungguh dahsyat, Pak. Wajar sih ya. Kapal segede itu, Pak. Dia senyum loh. Aku kan kebayang, wah dia enggak, dia senyum. Berarti memang udah dilewati lewat masa-masa kesedihan tuh lewat betul dia. Iya benar. Bener ya? Iya benar, Pak. Dia ketawa. Saya merinding. Dia merinding, dia ketawa. Dia menceritakannya santai. 10 kilo terbang 10 gitu ya? kilo, Pak. Terbang gitu ya? Terbang. Tapi nggak terbang juga sih, Ya Pak. iyalah. Masa terbang ya? Ya lihat air lah. Masuk. Tapi 10 kilo ya? 10 kilo, Pak. Dan sekarang itu jadian apa sama PLN? Itu termasuk jadi Museum, museum sekarang. Museum ya? Iya. Museum orang untuk mengingat Bahwa tsunami itu pernah ada. Gitu. pernah terjadi kejadian dahsyat ya. Dan jangan pernah lupa itu. Iya, benar. Makanya sebelum bagaimana kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Karena itu bagus banget. Karena tadi saya ada satu lokasi kantor kita satu di Aceh ya. Iya. Itu dia bilang, Pak ini yang punya rumah meninggal, suami istri meninggal, tapi tetangganya hidup. Kenapa? Suami istri lari keluar waktu gempa. Tetangganya, padahal dia punya 2 lantai, tetangganya lari ke lantai 2. Tetangganya selamat di rumah dia itu. Dia justru nggak selamat karena apa? Pengetahuannya tentang tsunami nggak? Satu nggak tahu. Nggak ada pengetahuan, jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau sekarang saya rasa ya kita sih nggak berharap. Cuma setiap gempa pasti langsung tahu kemana arahnya gitu. Karena pengetahuan tuh penting Sangat ya. penting, ya. Makanya itu jadi museum ya supaya orang ingat terus sampai Ingat terus. kapanpun Bahwa pernah lo ada kejadian seperti ini gitu. Benar. Di sekarang jadi museum ya. Iya, benar. Di dalamnya gimana nih, Pak? Masih juga ada aksesoris kita, perangkat pembangkit yang dulu. Ya, jadi dulu itu bekas mesin diesel, Pak. Oh iya. Ya, mesin diesel. Terus setelah tsunami melanda Aceh dan itu jadi kenang-kenangan, ya semoga jadi pengingat kita lah untuk ke depan. Tapi saya senang banget tadi bahwa karena di Aceh itu udah 100% listrik. Tolongnya keren, listriknya keren. Iya. Top banget memang BUMN ini ya. Sinergi. Sinergi ya. BUMN-nya keren. Iya. Banyak berkontribusi ternyata. Siap. Betul. Ini perbankannya lagi nanti ngasih Iya. kredit. Kamu mau nanya nggak ke dia? Dari tadi aku udah ngobrol sama dia, Bang. Oh iya, udah. Dia dari Pertamina. Siap. Dia udah cerita-cerita. Belum tanya sih. Kita lihat dari tangannya sih kayaknya belum. Kalau lihat tangannya belum. Tapi nggak tahu dia copot apa enggak. Di kantong. Kayaknya siapa copot dulu. Mbak. Oh ternyata sekarang begitu Mbak ya? Cewek-ceweknya begitu ya?
Lalu kalau ngobrol sama cowok, lihat tangannya gitu. Dia doang kayak Pak. Memastikan. Itu memastikan. Tuh, lihat tuh. Jadi kita sih nggak sadar tuh. Cewek-cewek ternyata setelah ngobrol, dia lihat, dia lirik tuh tangan kita. Tips and trick. Ngelihat bajunya aja gemeteran, Bang. Ampun. Ini pengetahuan baru sama saya. Kamu gitu juga nggak? Oh enggak, Pak. Oh enggak. Ya kamu lihat tangannya. Oh, lihat tangannya. Sebelum lebih jauh, Pak. Lebih jauh, lihat tangannya. Lirik dulu Sedia tangannya. payung sebelum hujan. Iya. Minimal soal salah udah setengahnya udah benar gitu ya. Ya kan harus itu kan dipastiin gitu ya. Iya, benar. Ampun. Kalau dia nggak mastiin, saya yang mastiin. Di Pertamina kamu nggak mau nanya? Ayo tanya kamu Pertamina. Mas, cerita dong, jangan cerita kehidupan terus sama saya. Boleh tanya mbaknya, saya yang grogi Pak. Mas, cerita dong Mas, di Pertamina Mas ngapain aja nih? Kebetulan saya di retail sales Pak. Oh, retail sales. Betul, jadi saya menangani penyaluran distribusi buat SPBU dan LPG. Ya. Kebetulan sekarang kita ada program ini Pak, OVO, jadi One Outlet, One Village, One Outlet. Jadi setiap desa itu harus ada pangkalan gas. Jadi yang biasanya desa harus pergi kemana-mana dulu buat beli gas LPG, terutama yang 3 kilo, sekarang nggak perlu, di desanya udah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerataan selanjutnya adalah program Pertashop, Pak. Oh, Pertashop. iya, itu itu, Mas. Pak Erik suka banget tuh Pertashop. Iya. Bener, yang suka ada di jalan-jalan yang cuma satu itu kan Mas? Itu Pertamina atau Pertashop tuh yang sering dilihat. Pertashop. Iya, soalnya kan kalau Pertamina dia yang besar. Iya. Pertashop itu dia yang satu-satu itunya. Betul. Kamu udah bikin belum di kampung kamu? Bikin dong. Kita dong. Buatin dong, Abang, buatin dong. Bisa. Semalam ya, kayak bikin candi. Semalam untuk bikin candi. Kamu mau bikin nggak? Dibikin sehari selesai Pertashopnya? Ya iya, kalau misalnya dia bikinin ya masa depan kita lah. Bagus ya? Aduh. 1 apa 2? Katanya dong. Kalau udah ada satu bisa diatas. Cerita lagi dong, Bang, penasaran. Jadi Pertashop ini, jadi bedanya sama SPBU biasa itu dia ukurannya lebih kecil. Kemudian dia menjualnya cuma BBK aja, Pak. Oh. Jadi non subsidi, bisa Oke. Pertamax atau Dexline. Iya. Jadi itu ditaruhnya emang rada pedalaman-pedalaman. Iya, karena memang ini sih ya. Motor-motor sekarang itu kan juga semuanya mintanya Perta. Ini ya, bukan yang subsidi kan? Bukan, Pak. Sekarang yang udah lebih ke Pertamax ya. Betul, karena motor atau mobil semakin kesini teknologi semakin canggih. Iya. Dia nggak Jadi- mau lagi minum-minum bensin yang premium, apa yang subsidi ya? Betul, betul. Dia Pak. bikin yang kualitasnya bagus gitu ya. Betul. Lebih irit dong? Lebih irit. Lebih irit sebenarnya ya? Sebenarnya lebih irit. Lebih Jadi irit. dengan mungkin dengan nominal rupiah yang sama, Iya. dia jangkauan jaraknya itu sama Iya, sebenarnya. dia dapat premium itu Betul. 2 liter. Iya. Kamu ngerti nggak? Nah itu saya juga suka masalah tuh Bang. Jadi banyak orang yang ngomong premium sama Pertamax itu lebih milih premium. Padahal sebenarnya Pertamax itu lebih bagus. Jadi kalau katanya pakai 2 liter, sementara di sini 1,5 liter sama aja. Sama aja. Sama. Makanya mesin- kamu harus cek kalau pacar kamu ada yang dia naik premium. Aduh. Tolong dong, jangan malu-maluin. Iya, Iya. terusin aja ya. Cut langsung. Cut. Tak langsung. Saya makanya Pertamax Turbo loh. Iya pakai Pertamax Turbo. Mesin diesel makanya Pertamina Dex. Perinting yang lain deh. Perinting yang lain mati kita. Jadi sebenarnya begitu ya, kadang-kadang orang nggak sadar ya. Karena orang nggak sadar bahwa ternyata kalau kita pakai Pertamax itu habisnya sama dengan yang premium subsidi, Betul. tapi kualitas jarak jangkaunya Lebih jauh. lebih jauh. Betul. Dan mesinnya lebih awet, Pak. Kamu tahu pakai itu nggak? Pertamax ya? Pakai, Pak. Jangan-jangan yang subsidi lagi. Iya. Mau ngantri premium jangan-jangan dia. Mobil operasional nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, iya, BUMN nggak boleh ya? Iya. Semua wajib pakai Pertamax ya? Betul. Nah, iya. Pokoknya kalau ada yang Iya. tanya, ini dari mana? Gitu. Iya. BUMN, oh, lu nggak boleh nih. Betul. Subsidi. Iya. Lu beli Pertamax gitu kan? Enggak apa-apa, dibolehin aja, tapi diceng-cengin. Ah, malu nih, makanya malu. Jadi, tapi nih ya, ketersediaan tuh semua Iya. jangkauannya Pertamina di sini ya. Betul, betul. Jadi betul, sampai Bang. dari Banda Aceh sampai ke Lok Mawel, mau Tapak Sam- Duluan, mau betul. apa semua gitu ya. Belang Gendron, kita cari Betul. semua.
Betul. Semua dijangkau gitu ya. Terutama Aceh ini BBM satu harganya kita cukup banyak juga Pak. Tahun ini aja udah ada 2. Ada 2 bentuk BBM satu harga untuk daerah yang biasanya pelosok gitu Pak. Di situ kita hadirkan BBM satu harga. Oh jadi itu juga bagian dari pelayanannya BUMN-nya Pertamina gitu ya? Betul. Bahwa walaupun ada di pelosok, Anda akan dapat satu harga? Betul, sama dengan wilayah lain. Oke, tuh. Berarti kamu mau kemanapun jalan di Aceh, aman. Ada Pertamina. Kalau ada abang ini dan ada Pertamina. Ada abang ini, semua lancar. Ada abang ini makin lancar. Tol. Kalau ada abang ini, Terang, makanya masa depannya cerah. Banyak pilihannya Bang. pilihannya. Pokoknya kalau bersama abang ini, kamu TikTok-nya aman. Siap. Karena semuanya hidup. Hidup. Listriknya hidup semua. Maaf ya Mbak Delisa, tiga-tiganya saya ambil. Saya emang agak serakah. Makanya kamu harus agresif. Karena emang zamannya sekarang, bang perempuan tuh harus agresif. Gak zaman lagi laki-laki ngejar-ngejar. Oh gak zaman lagi? Gak zaman lagi. Gak zaman lagi, mampus, ampun. Saya muda lagi, Pak. Saya sekali muda lagi. Saya nunggu dong kalau gitu. Saya Oke, makasih nih. Ya, gitu ya? Iya, menarik banget obrolan Menarik banget ya? kita hari ini ya Bang ya, sama teman-teman dari BUMN. Ini apa tadi kita namanya? Menabur berkah di Serambi Mekah. Ini adalah bagian pelayanannya BUMN ya. Di Serambi Mekah, kita melayani masyarakat dari hal terkecil sampai hal terbesar. Semua dibantu oleh BUMN. Jadi BUMN itu bukan hanya CSR loh. Iya, betul. Orang kan dikit-dikit, mana nih kontribusinya? Padahal kan kita banyak berkontribusi hal-hal yang tadi tuh. Semua desa ada listriknya. Satu harga sampai ke pelosok. Ada Kasih kredit kemana-mana. Kasih jalan tol yang nggak pernah dilihat orang. Itulah BUMN ya, keren banget. Keren Jadi banget. terima kasih banget nih sama BSI, sama Pertamina, ya. Ya, sama PLN, Terus? dan Hutama Karya. Terima kasih juga buat teman-teman narasumber yang udah ngobrol-ngobrol dan ngasih insight baru nih Bang. Hutama Ke saya. Karya atau Hutama sebenarnya? Utama di Utama. Saya selalu utama. Oh, Di hati dia. Ya, jadi ini juga kita didukung oleh sponsor-sponsor kita sehingga kita bisa buat IMC ini ada BSI, ada Pertamina pastinya, ada Hutama Karya pastinya, dan juga listrik. Dan listrik sih, PLN. Ada Astindo. Kami pergi dulu deh. Kawan-kawan, terima kasih. Dan profesional muda. Sip. Indonesia mudaku, Indonesia mudaku, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia mudaku. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa. Harapan, hati, dan mata yang berkelana. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu, Dan kamu. Pertamina, energizing you. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya.
beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah. Menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya. Sekarang semua serba listrik. Masak juga. Karena kita kan pakai kompor induksi. Bentuknya keren, modern, terlihat canggih. Ini tidak ada apinya. Anak-anak bisa aman masak pakai kompor ini. Padahal pancinya panas loh. Hidup sendirian itu butuhlah yang praktis-praktis. Kayak kompor ini, mudah dibersihkan, mudah digunakan. Tinggal pencet, nyaman, bisa dipindah-pindah. Jadi bisa cari posisi enak untuk masak hotpot. Dan video callan deh biar seru. Kompor induksi itu suhunya dapat diatur sesuai kebutuhan masak dan stabil. Jadi bisa lebih cepat. Pelanggan nggak perlu nunggu lama dan kita bisa melayani lebih banyak. Omset pun jadi naik. Yang jelas, kompor induksi itu tidak ada emisi CO2. Berarti ramah lingkungan. Karena dengan listrik, hidup lebih baik.